Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat Alisan, selamat datang kembali di podcast Alisan. Kali ini kita akan ngobrol seru dengan sosok yang menginspirasi siswa, khususnya di SMP IT Alisan Legenda Boarding. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Doni Saputra SI Hafizallahu Ta'ala. Dengan tema kali ini kita akan bawa dengan tema ada apa aja sih di SMP IT Alisan Legenda Boarding. Ya, baik, kali ini kita akan kupas tuntas kehidupan di boarding SMP IT Alisan Legenda, mulai dari kegiatan sehari-hari siswa atau santri ya, pembelajaran, pembinaan karakter, sampai program unggulan yang bikin SMP IT Alisan ini berbeda dengan sekolah SMP IT yang lainnya. Baik, kita sapa dulu ya, mungkin narasumber kita. Assalamualaikum, Ustadz Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Baik, bagaimana Ustadz? Kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik Ustadz ya, Masya Allah. Kabarnya baik Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Amin. Ustadz, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Ustadz tentang sekolah SMP IT SMP IT Alisan Boarding Ustadz. Iya, dimana di sini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Ustadz bisa jelaskan terkait tentang kehidupan boarding school SMP IT Alisan Ustadz. Ya, atau bisa disebut juga SMP IT Alisan Legenda Boarding. Iya. Baik Ustadz, barakallahu fikum. Untuk pertama Ustadz ya, kita di sini mengenal SMP Alisan Boarding ini. Sebelumnya kita masuk di kegiatan sehari-hari Ustadz. Mungkin bisa Ustadz jelaskan apa sih yang menjadi ciri khas dan konsep utama dari SMP IT Alisan Boarding ini, Ustaz? Fadhal, Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Para hadirin sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya yang saya hormati Pak Ilham yang mudah-mudahan senantiasa sehat selalu ya. Amin, Ustaz. Barakallahu fikum semua. Amin wa iyyakum. Terkait pertanyaan yang pertama tadi terkait tentang dengan apa sih perbedaan SMP IT Alisan Boarding School ini dengan sekolah Islam pada umumnya ya. Tentunya pertanyaan umumnya adalah ada apa aja sih di SMP IT Alisan Boarding School ini. Tentunya kita akan kupas tuntas di pertemuan kita pada sesi podcast kali ini. Baik, yang pertama tentunya ketika kita berbicara tentang boarding school ya, ketika kita bicara tentang ke pesantrenan atau pondok pesantren atau boarding, itu selalu kita berarti berbicara tentang kehidupan berasrama. Ya, jadi kehidupan ini adalah kegiatan santri yang mana mereka bermukim di suatu tempat yang mereka menimba ilmu di sana. Jadi kehidupan asrama atau boarding ini menjadi sebagai kurikulum non formal yang mereka tekuni, yang mereka jalani ketika mereka berada di boarding. Jadi pendidikan di boarding itu tidak hanya pendidikan formal, tetapi ada juga pendidikan non formalnya. Pendidikan non formal ini adalah pendidikan yang mereka dapatkan di luar jam-jam akademik mereka dari Dignas. Jadi mereka dapatkan pelajaran-pelajaran dari kurikulum yang non formal ini. Contohnya seperti pendidikan ini berlangsung
tidak kurang dari 24 jam ya, tidak kurang daripada 24 jam, dan mereka ini selalu dididik dan dipantau ya, dari segi adab, dari segi akhlak ya, kemudian pembinaan adabnya bagaimana, kebiasaan ibadahnya bagaimana, kemudian penguatan akhlaknya. Ini terjadi dalam interaksi sehari-hari kehidupan mereka selama mereka berada di boarding school. Jadi tidak kurang dari ya mungkin kurang lebihnya sampai 24 jam itu pemantauannya, karena tidak hanya pantauan secara langsung, tetapi pantauan dengan tidak langsung seperti pantauan dari CCTV, karena kita di sini kan juga dilengkapi dengan CCTV, dan mereka dipantau selalu baik ketika di jam siang ataupun di jam malamnya. Ini ada pantauan untuk memonitoring aktivitas mereka ya, jadi tidak hanya ketika mereka berada di kelas. Jadi luar kelas ini mereka juga mendapatkan kurikulum pembelajaran yang non formalnya, karena pada dasarnya pendidikan ini akan fokus utamanya pada pendidikan adab dan karakter nantinya ya. Jadi itu yang menjadi fokus utama ketika di boarding school. Kemudian yang kedua, di boarding school khususnya di SMP IT Al Ihsan Legenda Boarding ini, itu kurikulum berbasis kurikulum tahfiz dan juga matan yang terstruktur ya. Jadi ada target hafalan ya, minimal target hafalannya kita kan di sini ada 10 juz dalam 3 tahun, Mas. 10 juz dalam 3 tahun. Ya, kita ini targetnya di tahun pertama ya, nanti kan kita bagi-bagi dengan sampai tahun ketiga. Jadi tahun pertama itu kita bagi 2 juz untuk tahun pertama, bisa 2 juz, bisa 3 juz. Biasanya tergantung santrinya. Kalau misalkan dia kuat menghafal, biasanya tahun pertama itu sudah tembus 4 juz. Ya, dari target yang dicanangkan ya. Kemudian tahun kedua itu mereka nanti fokusnya juga 4 juz. Ya. Tahun ketiga juga 4 juz. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 4 nanti ketemunya di 10 juz. Ini target yang harus mereka selesaikan dalam 3 tahun. Kemudian juga mereka diwajibkan untuk menghafal matan-matan yang ini fokusnya menjadi kurikulum utama boarding ya, menghafal matan seperti matan Tuhfatul Atfal, kemudian matan Jazariyah, kemudian matan Al-Baikuniyah, matan istilah-istilah pada ilmu hadis, ini mereka juga hafalkan, dan ini juga akan mendapatkan sertifikat dari orang yang memiliki sanad ya. Contohnya di sini ada syekh yang selalu mengajar setiap pekannya di hari Sabtu. Itu santri bisa menyetorkan hafalan seperti Tuhfatul Atfal dan mengambil sanad dari syekh tersebut, mendapatkan ijazah. Jadi sertifikat dari mereka dapatkan dari syekh tersebut ya. Ini yang mereka dapatkan. Kemudian ada juga program bahasa Arab. Ya, di boarding school ini ada program bahasa Arab yang mereka harus wajib berbicara bahasa Arab setiap kali mereka halaqah tahfiz. Dan ini akan kita jelaskan nanti di kegiatan sehari-hari. Halaqah tahfiz ini ada berapa kali di dalam seharinya. Nah, itu mereka sekitar 4 kali dalam sehari itu, dan mereka wajib berbahasa Arab di setiap halaqahnya. Jadi mereka harus mulai misalkan untuk perizinan ke kamar mandi, misalkan Ustadz saya mau izin ke kamar mandi, itu wajib pakai bahasa Arab. Dan Ustadznya yang menyampaikan juga harus bahasa Arab ya. Jadi itu yang pada fokus kita. Misalkan anak mau izin, Ustadz saya mau ke kamar mandi, Ustadz anak astazin ilal hammam. Itu sudah mulai diajarkan, sudah mulai harus diterapkan untuk kebiasaan supaya mereka nanti terbiasa berbicara dengan bahasa Arab. Nanti kedepannya di luar halaqah juga mereka harus sudah mulai bisa berbahasa Arab. Ini prakteknya, karena pada dasarnya bahasa itu praktek. Kalau mereka tidak praktek, mereka tidak akan pernah bisa berbahasa. Orang cuma bisa dengar saja tapi nggak bisa ngomong, percuma jadinya. Kemudian yang selanjutnya di boarding ini, khususnya di boarding school Al Ihsan ini, kita punya 2 wakil kepala yang membidangi kurikulum yang ada di boarding school Al Ihsan ini. Yang pertama ada waka kurikulum tadi ya. Waka kurikulum tadi ya itu bertanggung jawab untuk fokus pada tahfiznya, kemudian fokus pada bahasa Arabnya, kemudian pada matan-matan yang tadi dihafalkan. Ini fokusnya baik itu dari segi penjadwalan waktunya, baik dari segi penilaiannya, baik dari segi laporannya, itu semuanya akan diampu oleh waka kurikulum ya. Kemudian yang kedua, kita memiliki wakil dari bidang kesantrian. Ini wakil di bidang kesantrian ini akan bertanggung jawab terkait ketertiban santri, terkait kebersihannya, kehidupan di asrama. Kemudian kita juga memiliki tim koordinator di bidang akhwatnya. Jadi kita punya waka di bidang ikhwan, ada punya koordinatornya di bidang akhwat. Jadi koordinator di bidang kurikulumnya ada di akhwat, kemudian koordinator di bidang kesantrian juga ada di akhwatnya. Ini akan mengkoordinasi bagaimana di SMP IT Boarding Al Ihsan ini antara yang ikhwan dengan yang akhwat terkoordinasi
program-programnya dalam kesehariannya. Jadi sejalan seirama itu tentang apa yang ada di Al Ihsan Boarding School ini, khususnya tentang kegiatan non formal yang berada di boarding school seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi konsepnya memang sudah berbeda ya dengan sekolah yang formal ataupun yang non formal ya, mungkin di setiap instansi itu punya konsep yang berbeda-beda ya. Nah, ini salah satu yang tadi mungkin Ustadz sampaikan, mungkin itu salah satu konsep yang ada di SMP Al Ihsan Legenda Boarding ya. Baik Ustadz, Masya Allah penjelasannya sangat jelas sekali ya. Baik Ustadz, untuk pertanyaan kedua Ustadz, yaitu tentang kehidupan sehari-hari santri Ustadz. Kalau kita bayangkan nih Ustadz ya, kehidupan di boarding itu kan pasti padat Ustadz ya. Sekali, ya kan? Bisa nggak Ustadz sedikit diceritakan seperti apa sih Ustadz? Ya kan? Kegiatan rutinitas sehari-hari para santri di SMP IT Al Ihsan Boarding ini Ustadz. Fadhol Ustadz. Tentu yang pertama tadi sudah disampaikan di awal, kegiatan di boarding school, khususnya di SMP IT Al Ihsan Legenda Boarding School ini, kegiatan itu sangat padat. Jadi tidak bisa kita cerita sedikit Pak, harus banyak saja ya. Karena kegiatan ini meliputi dari bangun tidur sampai mereka tidur lagi. Dan itu kegiatannya benar-benar padat. Jadi kegiatan anak-anak ini ketika mereka di jam waktu atau di pekan mereka belajar, itu di hari Senin sudah mulai itu mereka akan dibangunkan ketika pagi itu sudah mulai dari jam 3.30. Di jam 3.30 itu mereka sudah mulai dibangunkan. Tentunya untuk yang pertama kali karena kegiatan itu ini padat, khususnya di bidang tahfiz, mereka akan diminta untuk mempersiapkan diri untuk menghafal sebelum waktu setoran dimulai. Jadi jam subuh ini adalah waktu sebelum subuh ini kan waktu-waktu yang sangat relevan ya untuk seorang menghafal, karena masih fresh ya dari bangun tidur, dia masih fresh, jadi dia sudah mulai bisa menghafal. Nah, tapi sebelum itu mereka ketika bangun tidur itu sudah diminta untuk mempersiapkan diri dulu seperti halnya mandi. Jadi sebagian mereka itu sudah ada yang mandi sebelum subuh, Pak. Sebelum subuh itu mereka sudah ada yang mandi. Jadi kelas 7, 8, 9 ini kan mereka dijadwalkan. Dijadwal pekan pertama kelas 7, pekan kelas 2 kelas 8, pekan ketiga kelas 9. Ini kan dijadwal setiap pekannya itu mereka untuk mandi sebelum subuh. Karena kalau misalkan tidak dijadwal seperti ini, nanti di jam paginya itu mungkin tidak akan mencukupi waktunya. Jadi mereka usahakan untuk mandi sebelum subuh sebagian dari kelas tersebut. Nah, setelah sebagian mereka ada yang mandi, sebagian mereka ini di masjid ada yang sholat malam, Pak. Jadi ketika mereka sudah datang ke masjid, tidak lantas hanya tidur kembali, pindah tempat tidur misalnya, tidak. Tapi mereka akan dipantau untuk melakukan sholat malam, dan ini ada dokumentasinya, Pak. Jadi dikomunikasikan, ada ustadz yang mendokumentasikan dan dikirimkan kepada orang tua. Ini kan menjadi motivasi untuk orang tua juga. Oh, anak saya aja di pesantren mereka sholat malam. Masa saya di sini tidak sholat malam. Harusnya kan mereka merasa saya harusnya lebih baik daripada anak saya. Jangan sampai anak saya malah lebih baik daripada kita. Nah, ini kan menjadi motivasi untuk orang tua juga. Nah, kemudian setelah mereka melaksanakan ibadah sholat malam ini, nanti sampai azan subuh ya. Nanti azan subuh itu mereka akan dibimbing lah ya, dibimbing untuk melakukan doa setelah azan dan iqomah ya, di antara azan dan iqomah ya. Setelah azan, antara azan dan iqomah ini termasuk waktu yang mustajab, yang waktu yang diijabah kalau kita berdoa ya. Rasul menjelaskan bahwa di antara azan dan iqomah itu adalah waktu yang diijabah. Jadi anak-anak ini juga disarankan atau dianjurkan supaya mereka berdoa, dan ini akan didokumentasikan juga, dikirimkan ke orang tua, disampaikan kepada ayah bunda bahwa anak-anak berdoa sebelum iqomah atau setelah azan, antara azan dan iqomah. Dan ini suatu hal yang sangat luar biasa keutamaannya kan, karena doa setelah azan dan iqomah ini termasuk doa yang diijabah ya. Jadi kalau kita sering memanjatkan doa, tentunya ini menjadi hal-hal yang bisa jadi memudahkan jalan kita nanti ke depannya ketika sudah tidak
berada di boarding lagi atau di masa depannya. Nah, ini. Kemudian setelah sholat subuh ya, setelah azan dan iqamah tadi kan anak-anak sholat subuh bersama-sama. Iya. Nah, sholat subuh ini mereka nanti akan diimami atau dibimbing oleh imam dari para musyrif, dari para ustadz yang ada di boarding ini dengan tentunya dengan bacaan yang masya Allah luar biasa bagus, kemudian hafalannya yang luar biasa lancar, tartil bacaannya juga masya Allah ya. Yang membimbing mereka tentunya menjadi imam ketika sholat subuh ini kan menjadi motivasi buat anak-anak. Oh, Ustadz Fulan saja bacaannya bagus ya, saya juga pengen lah seperti Ustadz Fulan gitu kan. Benar-benar. Bahkan ada cerita lucu tuh mungkin sebagian ustadz itu kan kadang-kadang dia membaca ayat yang sama mungkin ketika dia menjadi imam. Nah, ini kadang-kadang santri itu bahkan dia bisa menghafalkan apa yang dibaca oleh ustadznya karena sering dibaca gitu. Benar. jadi ulang-ulang tadi ya. Jadi santri itu menjadi terinspirasi untuk bisa hafal juga seperti ustadznya. Nah, kemudian nanti setelah subuh mereka ini halakoh pagi, halakoh subuh lah. Dari jam 5 pagi sampai jam 6 ini mereka menyetorkan hafalan baru ya, jadi setor hafalan baru, setor yang tadinya belum dihafalkan di waktu subuh itu. Nah, setelah itu mereka ada jam MCK dari jam 6 sampai jam 7. Jam 6 sampai jam 7 ini nanti mereka MCK, entah itu mandi, entah itu cuci, entah itu makan, sarapan pagi, itu kan di waktu-waktu tersebut ya. Jadi persiapan untuk sekolahnya itu di jam tersebut. Nanti jam 7 itu sudah masuk lagi ya. Jadi jam 7 itu udah masuk. Betapa padatnya kegiatan anak-anak boarding ini ya. Mereka nggak sempat lah kalau kita seperti anak-anak di luaran sana yang habis dia pagi masih sempat nonton handphone, masih sempat main HP, nggak sempat itu mereka melakukan hal tersebut karena memang padat kegiatannya. Kemudian jam 7 sampai jam 9 itu nanti ada halakoh lagi, itu namanya halakoh duha. Halakoh di waktu duha. Jadi mereka ini nanti akan setoran. Kalau yang di subuh itu sabak, nanti yang di duha itu sabki. Sabki ini adalah setoran yang tadinya sudah disetorkan atau bisa nambah lagi dia. Gitu. Nambah setorannya lagi dari yang baru lah gitu. Nanti jam 9 sampai jam 10 nanti ada setoran matan sama setoran hadis ya, hadis Arba'in An-Nawawiyah itu mereka setorkan. Kemudian ada matan yang Anda sebutkan di awal tadi, matan Tuhfatul Atfal, matan Jazariyah, kemudian matan Baikuniyah, itu mereka setorkan ketika jam 9 sampai jam 10. Nanti setelah itu mereka istirahat sebentar setengah jam 10 sampai jam 12 sudah masuk kegiatan KBM yang dari Dignas. Ya, jadi pelajaran umumnya di sana. Nah, setelah itu jam 12 sampai jam 1 ini kan mereka ada waktu rehat sebentar untuk makan siang, ya sholat zuhur, makan siang, nanti jam 1 udah masuk lagi sampai jam 2. Ini kan kegiatannya benar-benar padat gitu Pak ya. Nah, jam 2 itu baru mereka istirahat Pak, sampai jam 3. Jam 3 itu tidur, jam 2 sampai jam 3 ini tidur siang. Nanti jam 3 sudah bangun lagi untuk sholat asar. Udah, pokoknya wah padat banget. Jadi sudah kayaknya nggak ada waktu lagi untuk bermain-main gitu kan. Habis waktunya untuk kegiatan-kegiatan. Kemudian nanti sholat asar, nanti mereka ada halakoh sore ya. Habis asar itu sekitar jam 3:30 sampai jam 4:30 itu mereka nanti ada kegiatan halakoh sore. Nah, di 4:30 sampai maghrib ini kan ada space waktu kosong lah, yaitu nanti digunakan untuk NCK, entah itu mandi, entah itu makan sore, entah itu macam-macam lah, itu kegiatan-kegiatan mereka untuk yang pribadi gitu kan, sambil menunggu sholat maghrib. Nanti jam 6 sampai jam 7 itu sholat maghrib. Kalau ada kajian, mereka kajian ya, jadi kajiannya tuh malam Rabu sama malam Kamis. Itu ada kegiatan. Kenapa malam Selasa sama malam Rabu sama malam Kamis? Karena di malam tersebut tidak ada makan malam. Tapi kalau malam Senin sama malam Jumat itu mereka ada makan malam. Kenapa? Karena hari Seninnya Senin puasa Senin, hari Kamisnya juga puasa Kamis. Jadi mereka ada makan malam di hari Senin malam sama hari Kamis malam. Itu ada makan malam. Tapi selain itu mereka kajian. Jadi malam Rabu ya sama malam Selasa sama malam Rabu sama malam Kamis. Itu mereka ada kajian malam. Itu biasanya yang ngisi itu Ana sendiri. Kalau malam itu kajian Ana membahas kitab Ushul Salasah. Kemudian ada kajian dengan ketua yayasan Ustadz Ihsan
itu beliau mengkaji kitab Mausu'ah Adabul Islamiyah, ensiklopedia adab Islamiyah. Kemudian bersama juga dengan kepala sekolah full day, yaitu dengan Ustadz Usman mengkaji kitab fikih, kitab Safinatun Najah. Kemudian ada juga kajian dengan Ustadz dari luar, kajian tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada orang tua lah. Itu bersama Ustadz Aminuddin itu juga. Itu bergantian. Jadi pekan pertama itu kajiannya 2 ustadz, pekan berikutnya 2 ustadz lagi. Kemudian pekan berikutnya 2 ustadz lagi. Intinya pekan pertama sama pekan ketiga, pekan kedua sama pekan keempat, itu jadwalnya seperti itu. Nah itu di luar itu juga ada setelah maghrib tuh, setelah maghrib habis hari Sabtu malam Ahad, kemudian hari Ahad pagi itu ada kajian lagi. Jadi kajiannya itu benar-benar padat gitu Pak. Jadi di sini selain menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu diniyah, kemudian menuntut ilmu secara akademik yang umum lah gitu kan, yang formal, mereka juga disediakan dengan kajian-kajian yang rutin gitu. Nah, kemudian nanti habis Isya mereka baru ada halaqah lagi, Pak. Jadi benar-benar padat gitu ya. Nah, setelah itu ada kegiatan hiwar. Nah, hiwar ini adalah percakapan berbahasa Arab, Pak. Jadi mereka berbincang dengan bahasa Arab mengenai kegiatan sehari-hari, entah itu pergi ke pasar, entah itu pergi ke sekolah, entah itu berbicara tentang cita-cita. Yang jelas ini mereka saling bertanya tapi menggunakan bahasa Arab. Ini juga program dari bahasa Arab dari bidang kurikulum di boarding tadi juga. Jadi ada 3 fokus utama kita. Ada bidang tahfiz, kemudian bahasa Arab, ada juga matan ilmiah. Ini yang menjadi fokus di boarding ini, Pak. Nah, kemudian setelah itu di akhir waktu jam 9 sebelum jam 9 malam lah, itu anak-anak ini kita adakan bagi laundryan ya. Jadi baju yang sudah di laundry itu dibagikan sebelum mereka akan pakai di besok harinya. Nah, setelah itu baru mereka istirahat dari jam 9.30 sampai malam lagi. Jadi sampai 3.30 itu mereka baru istirahat, baru bangun lagi jam 3.30. Dan itu waktunya cukup padat sekali. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya. Berarti luar biasa ya. Berarti itu dari malam sampai ketemu malamnya lagi. Itu belajar semua Ustaz ya. Belajar semua, daging semua. Iya, Masya Allah, daging semua ya. Barakallahu fiik. Iya, mungkin dari Permisa Alisan ada yang mungkin terbersik bertanya gitu. Itu belajar dari malam ke pagi itu apakah nggak ada jam istirahatnya satu siswa itu, ya kan? Karena ya jiwa anak-anak SMP ini kan tentu masih ada ya. Terus bermainnya itu ada nggak Zat di jam-jam bermain untuk dia rehat sejenak gitu, mungkin main bercanda atau bermain berolahraga itu ada di jam-jam berapa itu Zat? Baik, tentunya anak-anak seumuran SMP ke SMA ini kan memang beranjak dari anak-anak ke remaja itu memang masih butuh waktu yang space yang cukup lah untuk mereka bisa mengekspresikan diri mereka gitu kan Pak. Nah, jadi di SMP IT Alisan Legenda Boarding School ini kita punya waktu lah ya sekitar kalau untuk setiap harinya kita mungkin sediakan space mungkin setengah jam lah dari setiap berarti harinya. Ada space-nya setengah jam itu ada waktunya setiap harinya itu setengah jam dari jam habis salako asar sampai jam 5 lah. Jadi setengah jam lah, dari jam setengah 4 sampai jam 5. Ini ada waktu lah untuk anak-anak itu, misalkan dia mau sepak bola atau dia mau main gitu ketika di waktu sore tersebut. Tapi tentunya dengan batas waktu sampai jam 5. Karena nanti jam 5 itu mereka sudah harus mandi prepare untuk mandi untuk siap-siap sholat maghrib nanti untuk kajian ataupun untuk yang lainnya. Nah, adapun di waktu-waktu yang lainnya yang mungkin lebih panjang itu ada di akhir pekan. Jadi di akhir pekan ini kan mereka punya waktu yang cukup panjang lah. Contohnya seperti hari Sabtu sore ya. Sabtu sore ini kan sudah free lah, tidak ada kegiatan boarding lagi. Jadi mereka
silakan setelah asar itu mau sepak bola, mau mencuci, atau mau ya main ala kadarnya dengan temannya, dengan permainan yang masih diperbolehkan dari segi syariat dan juga peraturan pesantren. Ini silakan mereka mau main. Nah, kemudian di akhir pekan itu ada di hari Ahad juga. Hari Ahad itu panjang sekali waktunya, Pak. Jadi kita berikan waktu mereka untuk ya sepuasnya di hari Ahad ini untuk kegiatan. Bahkan kita ini kan juga punya agenda seperti 1 bulan sekali itu kan mereka boleh jogging. Jadi mereka bisa jogging keluar. Bahkan kita joggingnya itu kan sampai ke Car Free Day juga. Kalau di sini kan ada di BTR itu kan ada orang jualan di Car Free Day itu kan. Ya 1 bulan sekali itu nggak masalah lah bagi kita kira-kiranya untuk refreshing anak-anak ini. Kita juga yang bisa setiap pekan keluar juga tidak setiap pekan ke Car Free Day kan, Pak ya. Kita juga kadang-kadang berangkat, kadang-kadang tidak kan. Ya begitu juga. 1 bulan sekali anak kira cukup lah untuk mereka untuk jalan-jalan sekaligus beli jajan, olahraga gitu kan. Ini juga ada kegiatan yang itu dia refreshing untuk mereka dan bermanfaat untuk diri mereka gitu kan, untuk baik untuk kesehatan fisiknya ataupun kesehatan pikirannya gitu kan, adalah space-nya untuk mereka bisa refresh lah dari penatnya belajar dari setiap pekannya. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Berarti tetap ada Ustaz ya? Ada, apalagi di hari Sabtu itu dikasih kelonggaran ya kan, dan di setiap pekannya, di akhir pekan itu diberikan setiap bulan ada ya saja. Ada setiap untuk bulan. Bisa ya rehat, mungkin dia bisa bermain apa main bola atau mungkin main basket atau main apa gitu saja. Sama itu yang ikhwan dan akhwat ada jadwalnya. Jadi ada jadwalnya. Pekan pertama ikhwan, pekan kedua akhwat itu ya, ada jadwal jogging keluar. Masya Allah, ada joggingnya juga. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Untuk selanjutnya nih Ustaz nih, kita berbicara tentang kurikulum Ustaz, atau program akademik. Ya, program akademik dan tahfiz ya. Nah, kita tahu di SMP Al-Ihsan Boarding ini terkenal dengan keseimbangan antara akademik dan keislaman. Bisa dijelaskan saat bagaimana konsep pembelajaran yang diterapkan di SMP IT Al-Ihsan Legenda Boarding Ustaz? Fadhol Ustaz. Tentu yang pertama dari segi akademiknya, kita ini kan SMP IT Al-Ihsan ini di bawah juga unit SMP IT Full Day ya. Jadi kita ini tidak karena SMP IT ini kan dia punya 2 unit. Yang pertama unit full day-nya dan kedua unit boarding. Nah, ini untuk dari segi akademik yang dari Diknas yang untuk pembelajaran umumnya itu kan memang kita kita ikut di bawah naungan SMP IT Al-Ihsan Full Day. Jadi anak-anak ini mendapatkan porsi dari segi umumnya memang dari sekolah full day-nya. Jadi kita ini tetap berada di bawah ke koridornya yang ada di full day. Nah, adapun untuk yang di boarding ini kita juga akan berikan mereka porsi yang sama, yang seimbang. Jadi ketika kita hitung porsinya akan jatuh di 50% untuk pelajaran Diknas di full day, dan 50% sebagainya kita akan fokuskan untuk pelajaran non formal yang ada di boarding. Jadi seimbang itulah antara program yang umum dengan program yang non formal seperti itu. Oh iya, baik. Berarti komposisinya sama saja 50-50, Masya Allah. Sangat bagus sekali saat metode seperti itu. Jadi walaupun kita boarding pesantren gitu kan, tapi kita juga tidak ketinggalan pelajaran umum. Begitu juga ketika pelajaran umum tidak juga tidak lepas dari pelajaran dari agamanya saat ya. Nah, jadi komposisinya sama. Sama 50%, Masya Allah. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya terkait tentang program akademik. Terus bagaimana Ustaz dengan program tahfiz? Apakah di setiap siswa wajib mengikuti hafalan Al-Quran? Ya Ustaz ya. Terus bagaimana cara sekolah menjaga semangat santri
agar terus berprestasi baik di bidang akademik maupun tahfiz. Ustaz. Ya, Ustaz. Tentunya yang pertama karena kita di sini program unggulannya adalah program tahfizul Quran. Iya, Jadi Masya Allah. harus kita sampaikan dari awal kepada calon santri baru bahwa kita di sini akan diwajibkan untuk menghafal Al-Quran seluruhnya. Jadi tidak terbatas pada yang memilih ekskul tahfiz Quran saja. Tapi seluruh santri itu akan dibebankan atau ditugaskan untuk menghafal Quran semuanya. Jadi tidak terfokus pada siswa-siswi tertentu saja. Nah, bagaimana caranya kita ini menjaga semangat anak-anak ini supaya mereka tetap fokus, tetap bisa meraih prestasi dalam menghafal Quran ini? Tentunya kita menerapkan sistem kalau kita bisa katakan sistem reward ya gitu ya. Jadi setiap pekannya itu kan mereka itu sudah diberikan targetnya, porsi hafalannya itu seberapa setiap pekannya tuh mereka harus selesaikan ini, mereka harus selesaikan ini, mereka harus selesaikan ini, itu sudah ada porsinya. Bahkan di buku mutabaahnya, kita punya buku mutabaah, buku setoran pencatatan setoran hafalannya itu mereka sudah dituliskan di situ, oh saya ini harus menyelesaikan sekian, saya ini harus menyelesaikan sekian, ini yang ditargetkan kepada mereka, dan ini akan direkap nantinya setiap bulan dan itu akan mempengaruhi reward mereka nanti di akhir bulan, karena setiap bulannya siswa-siswi SMP IT Al-Ihsan Boarding School ini mereka ini dikasih liburan setiap bulan. Jadi satu bulannya itu mereka ada jatah 2 hari untuk libur di akhir bulan. Jadi hari Sabtu dan hari Ahad itu mereka bisa pulang setelah Sabtu zuhur nanti sampai Ahad sore itu mereka boleh pulang. Nah, bagi yang bisa menyelesaikan target hafalannya yang sudah ditentukan, yang sudah ditargetkan oleh para ustadznya untuk para santri, nanti mereka akan dikasih bonus Jumatnya sudah boleh pulang. Oh, Masya Allah, dapat karena dapat reward tadi saat ya. Iya, jadi santri ini dia punya tujuan juga, walaupun mungkin di awal-awal dia nggak tahu untuk apa sih saya menghafal Quran ini. Tapi kalau dia punya tujuan, ya mungkin sementara ya tujuannya tuh biar saya bisa pulang lebih awal, saya kira tidak masalah ya untuk awal-awal ya kan. Nanti niat itu bisa diluruskan lagi ketika dia sudah benar-benar mengerti kan. Itu juga, ini kan juga anak-anak juga dari sebagian, dan anak pikir juga kelas 2, kelas 3 pun sudah mulai mengerti. Oh, saya menghafal ini bukan karena target sih sebenarnya. Saya lebih menghafal itu karena saya pengen jadi penghafal Quran gitu kan. Jadi nanti selama kelamaan niat itu akan lurus insya Allah ya, seiring dengan pembinaan dari para ustadznya untuk menghafal Quran, untuk keutamaan penghafal Quran, fadilah dari para penghafal Quran itu nanti mereka akan lurus sendiri insya Allah niatnya ketika sudah dibimbing. Tapi kalau misalkan di awal-awal ya mungkin itulah dulu niatnya supaya dapat reward biar bisa pulang lebih awal. Saya kira tidak masalah ya untuk anak-anak kelas 7 itu tidak masalah itu untuk disampaikan seperti itu. Jadi mereka terkoordinir ya. Jadi hafalan itu akan mereka capai karena mereka tahu tujuannya. Jadi seperti saya 1 bulan harus dapat segini, 1 bulan harus dapat segini, setahun saya dapat 2 juz atau bahkan lebih. Ya karena sebagian santri itu bisa menyetorkan lebih banyak daripada yang ditargetkan seperti itu. Jadi itu bagaimana caranya kita menjaga supaya anak-anak ini tetap semangat dalam meraih prestasi seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Luar biasa ya di SMP IT Al-Ihsan Boarding ini ternyata program tahfiznya ini justru program unggulan saat ya. Program unggulannya Al-Ihsan Boarding ini ya yaitu tahfiz Quran. Yang dimana bisa memberikan reward ya kepada santri untuk bagaimana apabila mencapai target dia bisa akan mendapatkan reward hingga liburnya bisa bertambah. Jadi kalau berarti liburnya itu per 3 bulan, per 6 bulan atau per bulan saat ini sebenarnya Zat? Liburnya per bulan. Liburnya per bulan Zat ya. Jadi liburnya itu sebenarnya dapat jatah berapa hari Zat? Libur itu dapat jatah 2 hari. Ya. 2 hari. Itu hari apa Zat? Hari Sabtu dan hari Ahad ya. Dan di setiap bulannya? Setiap akhir bulan. Akhir bulan. Khusus bagi yang mendapatkan reward maka dia akan libur dari hari Jumat. Oh gitu. Dari hari Jumat. Jadi dari penghargaan untuk yang mendapatkan yang berhasil meraih target seperti itu. Jadi dia bisa libur lebih awal daripada yang lain. Ya, itu penghargaan juga. Penghargaan ya untuk motivasi mereka saat ya.
Iya, sebenarnya untuk sekedar motivasi biar semangat, biar dia lebih bisa banyak menghafal Al-Quran tersebut. Baik, itu program tahfiz Quran yang ada di SMP Alisan Boarding saja. Barakallahu fikum, sangat jelas sekali ya. Jadi pemirsa sahabat Alisan di SMP IT Alisan Boarding ini program unggulannya adalah Al-Quran ya, dan masih banyak program-program yang lainnya saja. Baik, kita bicara di pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan tentang pembinaan karakter, dan life skill. Salah satu tujuan utama boarding school ya kan pembentukan karakter saja. Betul. Ya, nah di SMP Alisan Legenda Boarding ini bagaimana sekolah menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab dan dan akhlak ya, akhlakul karimah kepada para santri yang lain, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Atau Ustaz? Pertanyaannya tentunya bagaimana SMP IT Alisan Boarding ini menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kemudian nilai-nilai tanggung jawab dan akhlakul karimah kepada para santrinya. Tentunya yang pertama, yang paling utama daripada bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai keislaman ini kepada para santri adalah dengan keteladanan, Pak. Dengan keteladanan tentunya bisa kita pastikan, namanya juga anak-anak, Pak ya, itu mereka akan lebih sering melihat daripada mendengar. Kadang-kadang Ustadz mungkin berbicara kepada santri bisa 3-4 kali masih belum bisa mendengarkan, tapi ketika dia melihat itu dia akan otomatis langsung bisa menirukan. Ini adalah hal yang harus dilihat atau diteliti dengan hati-hati oleh para ustadz sekalian, para pendidik tentunya, bahwa setiap tingkah laku gerak-gerik dari para ustadz, daripada para guru dan menjadi teladan untuk para siswa, untuk para siswi, para santri khususnya di SMP IT Alisan Boarding School ini. Jadi yang paling kita utamakan dalam program pendidikan, misalkan kedisiplinan, tanggung jawab dan akhlakul karimah, ini adalah melalui contoh dari para ustadznya terlebih dahulu. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan santri yang berakhlakul karimah kalau misalkan gurunya tidak berakhlakul karimah? Betul. Tentunya menjadi PR yang sangat besar ya kalau kita pengen anak kita menjadi orang yang berakhlakul karimah, sedangkan kita sendiri masih tidak memiliki hal tersebut. Jadi tentu yang pertama adalah tentang akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan harian yang terstruktur ya tentunya, kegiatan yang dimonitoring, misalkan kegiatan makan, ini kan wajib para musyrif ini supaya mereka duduk bersama dengan para santri, mengawasi ketika mereka makan, ketika mereka sedang antri di kamar mandi untuk mandi, ini kan semuanya dimonitoring. Ketika mereka sedang persiapan untuk berwudu di tempat wudu, ketika mereka mau sholat, ini kan semua ada monitoringnya. Karena kalau tidak diawasi, sebagian besar perilaku atau tindakan anak-anak itu justru yang paling sering terjadi tindakan yang tidak baik atau tindakan tercela itu ketika mereka sedang mungkin di kamar mandi, ketika antri mandi, kemudian ketika mereka sedang makan, kemudian ketika mereka sedang berwudu. Ini kan ada hal-hal aneh yang seringkali muncul dari para santri ketika mereka sedang kegiatan-kegiatan tersebut. Misalkan kalau di kamar mandi, ada saja mungkin kegiatan santri, misalkan di kamar mandi dia bernyanyi. Tapi coba kalau misalkan ada ustadznya ketika dia sedang mandi, kemudian ustadznya berjaga di luar, apakah anak itu berani untuk nyanyi-nyanyi? Tentunya tidak akan berani. Harus ada monitoring dari ustadznya juga. Kemudian ketika di kamar mandi, ketika antri, apakah mereka akan bermain gedor-gedoran pintu? Tentunya tidak akan terjadi. Tapi kalau misalkan tidak diawasi dalam hal itu, berapa banyak kita lihat pintu-pintu jebol di kamar mandi. Kenapa? Kan tidak ada yang mengawasi. Atau mungkin ada tulisan-tulisan di kamar mandi itu kan biasanya santri itu suka nulis
penjara suci dan lain sebagainya. Ini kan apa namanya, tentunya kalau ada pengawasan dari pusatnya tentunya tidak akan terjadi. Begitu juga ketika di tempat makan. Tempat makan ini kan anak-anak ini kan entah dia makan sambil berdiri atau sambil duduk, entah dia makan tangan kiri atau tangan kanan, itu kan tergantung ada ustadznya apa tidak. Iya, betul. Kalau tidak ada ustadznya, dia akan lakukan itu. Dan kalau dia sudah terbiasa melakukan itu, nanti itu akan jadi karakter dan akan jadi kebiasaan gitu kan. Jadi ketika ada orang negur, ngapain kamu negur? Selama ini saya tidak ada yang negur. Tapi kalau selama ini ada yang negur dan ada yang ingatkan, oh berarti dia tahu ini selama ini saya salah. Jadi saya akan perbaiki dengan yang benar gitu kan. Itu yang terjadi. Sama di tempat wudhu juga seperti itu. Jadi melalui kegiatan harian yang terstruktur ya seperti itu. Itu cara-cara para guru atau para ustadz di SMP IT Alisan Boarding School untuk memonitoring tentang adab, kedisiplinan dan juga tanggung jawab serta akhlakul karimah dari para santrinya seperti itu. Masya Allah. Terus ini Ustadz, apakah ada kegiatan lab skill Ustadz? Seperti leadership, leadership training atau camping atau kemandirian santri yang lain gitu Ustadz. Ada nggak kira-kira di SMP IT Alisan Boarding School ini Ustadz? Untuk saat ini kita memang fokus melatih kepada para santri kita ini tentang konsep kepemimpinan juga. Kemudian kita melatih tentang leadership mereka, jiwa-jiwa kepemimpinan seperti apa. Kita juga melatih mereka untuk pandai, untuk terampil dalam berpidato. Itu kan kita punya program seperti program muhadharah atau program berbicara atau public speaking di depan umum. Ini kan termasuk apa namanya upaya ya untuk menghidupkan life skill, karena ini kan public speaking ini kan termasuk hal yang sangat penting ya. Apalagi kalau dia akan dijadikan sebagai sosok leader nanti suatu saat nantinya akan dijadikan sosok leadership di kemudian hari, maka dia harus pandai, harus bisa merangkai kata-kata supaya dia itu bisa menjadi orang yang bisa didengarkan oleh orang lain ketika dia berbicara. Inilah salah satu yang kita tanamkan kepada para santri supaya mereka itu lebih pandai atau lebih percaya diri ketika mereka berbicara di depan umum. Salah satunya tentang program public speaking atau muhadharah seperti itu. Ada juga program seperti itu. Masya Allah, berarti lengkap Sat ya. Berarti ada Sat ya pembinaan. Apa namanya dengan kegiatan lab skill seperti leadership tadi Sat ya? Ada Sat ya. Baik, barakallahu fikum. Masya Allah ya, sangat menarik sekali ya kita berbincang-bincang kepada Ustadz Doni Saputra LC Hafizullah. Baik, Ustadz, masih ada pertanyaan lagi Ustadz ya. Mudah-mudahan Ustadz saya bisa menjawabnya. Di pertanyaan selanjutnya Ustadz, di kegiatan ekstrakurikuler Ustadz, ya, dan bakat atau minat bakat, ya, selain belajar dan ibadah, tentunya para santri juga butuh ruang untuk mengembangkan bakatnya. Betul. Ya, Ustadz ya, bisa nggak diceritakan diceritakan Ustadz, eskul apa saja yang ada tersedia di SMP IT Alisan Boarding School Ustadz? Betul Ustadz. Yang pertama, di SMP IT Alisan Boarding School ini kita punya dua ekstrakurikuler, yang mana yang satu ini wajib dan yang dua ini dia pilihan. Ya, jadi kategorinya satu ini wajib dan yang satu lagi dia opsional, dia bisa memilih gitu. Nah, yang wajib ini ada ekstrakurikuler pramuka. Jadi setiap anak itu wajib mengikutinya. Jadi pramuka itu sudah wajib, dan ini adalah ekstra yang free, dia tidak berbayar. Dan adapun yang lainnya yang opsional ini dia berbayar. Jadi dia bermacam-macam. Ada satu dia kalau yang pergi keluar itu ada memanah ya. Jadi setiap Sabtu sore itu baik yang ikhwan maupun yang akhwat ada yang mengantarkan dengan kendaraan bermobil ya, itu ikhwan sendiri, akhwat sendiri itu untuk pergi ke luar ya, untuk ekstrakurikuler memanah. Kemudian ada juga ekstrakurikuler seperti futsal, kemudian ada basket, kemudian ada lagi seperti taekwondo, itu yang ekstra-ekstra yang fisik ya. Kemudian ada lagi ekstra yang sifatnya itu seperti akademik ya. Kayak ada apa namanya ekstrakurikuler bahasa Arab, kemudian ada yang ekstrakurikuler pengembangan bahasa Inggris. Ini juga ada yang seperti program akademik seperti itu. Kemudian ada juga yang ekstra jenis IT, misalkan ada programmer, ada juga yang
desain grafis, Iya, kemudian iya. ada yang coding juga, Iya. ada ekstra-ekstra yang seperti itu. Ini semuanya tersedia di SMPT Alisan Boarding School, dan santri Masya Allah. boleh untuk memilih ekstra yang mana saja yang Iya, dia iya. inginkan untuk ikuti seperti itu. Masya Allah. Berarti banyak Sat ya Banyak, ekstrakurikulernya untuk minat bakat untuk santri-santri yang ada di SMP IT Alisan Boarding. Baik, Masya Allah, sangat menarik untuk jawaban dari Ustadz ya, sangat jelas, sangat inspiratif ya. Baik, Ustadz, selanjutnya harapan, Ustadz. Ya, tentu kita punya harapan dan cita-cita, Ustadz ya. Sebelum mungkin kita tutup, mungkin ada ya visi dan harapan ke depan, Ustadz. Baik. Ya kan, untuk SMP IT Alisan Legenda Boarding ini, Ustadz. Baik. Seperti apa, Ustadz? Fadol, Ustadz. Tentunya yang pertama visi kita sesuai dengan apa yang dicanangkan di visi yayasan ya, tentunya sama persis. Dan adapun harapannya ke depannya ya, anak kira kita harus semakin lebih baik lagi ke depannya, semakin lebih maju, dan pelayanan terhadap pendidikan baik untuk anak-anak di SMP IT Boarding School Alisan ini dan juga kepada orang tua juga semakin berkembang ya, karena fasilitas-fasilitas kita ini harus selalu mendapatkan support ya dari kita sendiri, kemudian dari lembaga kita sendiri dan juga dari orang tua, supaya nanti kedepannya pelayanan kepada anak-anak didik kita di sini semakin baik lagi dan semakin betah dan nyaman juga untuk kedepannya dalam mendidik, dan semakin nyaman ya, semakin enjoy dalam mereka menuntut ilmu di SMPT Alisan Boarding School ini khususnya. Mungkin itu saja yang mungkin, Mas. Apa mimpi besar yang ingin dicapai oleh sekolah ini dalam beberapa tahun ke depan, Ustaz? Apa mimpinya saat kita mungkin mau diperluas gitu, tentunya lokalnya diperbanyak gitu siswanya, atau bagaimana, Ustaz? Ya. Harapan kedepannya tentunya kita sangat bermimpi ya untuk bisa lebih baik kedepannya. Bila perlu nanti kita akan bangun atau kita akan dirikan juga untuk unit SMA-nya barangkali ya, supaya nanti bisa berkelanjutan, karena pendidikan di boarding itu adalah pendidikan yang integral ya, dia harus melanjutkan ke tahap yang sama dengan yang di SMA nantinya, karena apalah artinya kita menghafal Quran 10 juz dalam 3 tahun, tapi nanti kita melanjutkan ke SMA yang sama sekali tidak ada program Qurannya, dan nanti hanya hilang saja hafalannya, kan sayang saja. Jadi harapan kedepannya kita bisa bangun SMA juga supaya nanti bisa lanjutkan ya. Kita bisa lanjutkan program-program kita yang sudah di SMPT Boarding Alisan ini menjadi SMA IT Boarding Alisan. Masya Allah. Amin. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan yayasan dari SMP IT Alisan Boarding School ini mudah-mudahan Allah mudahkan saja. Amin. Ya kan, harapan kita ada jenjang berikutnya setelah dari SMP ke SMA, karena kita akan agar kita bisa menjaga anak-anak siswa kita itu untuk lebih menguatkan lagi dari hafalan Al-Qur'an yang Masya Allah ya. Baik, luar biasa, Masya Allah, banyak banget hal-hal positif dan inspiratif ya yang bisa kita pelajari dari SMP IT Alisan Boarding School ini. Terima kasih Ustaz Doni Saputra Hafizullah Ta'ala atas waktunya yang sudah berbagi cerita dan inspirasi hari ini, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan keluarga. Amin. Memberikan keberkahan untuk usia antum dan ilmu antum, Ustaz. Buat sobat Alisan yang ingin lebih tahu banyak tentang SMP IT Alisan Boarding School, jangan lupa di follow up ya, di follow sosial media kami, dan nantikan episode berikutnya dari podcast Alisan dengan tema-tema selanjutnya. Mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya.
Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair saja.